yang dulu dikasih beban sertifikat itu sudah tidak ada lagi. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan sekarang proses sertifikasi, itu adalah proses masa transisi yang diberikan tugas akibat adanya di PP 14 yang menulis melaksanakan tugas yang diberikan oleh Menteri. Jadi transisi ini atau dalam rangka melaksanakan sertifikasi itu sebenarnya pekerjaan sementara saja. Kalau sudah selesai urusan dengan LSP dan LSPU, sudah normal aktivitasnya, maka sudah selesai dengan sendirinya. Bahkan tadi disebutkan di surat edaran itu menyebutkan paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Jadi tidak ada kata lain. Tentunya LPJK berusaha agar segera melakukan pengakhiran. Jadi LPJK ini jangan terlalu lama melaksanakan sertifikasi sampai dengan akhir 2021. Kalau bisa bulan 6 selesai, kenapa tidak 2021 bulan 6? Dan itu kuncinya ada di beberapa asosiasi yang ada saat ini, baik itu asosiasi profesi maupun asosiasi badan usaha. Kalau teman-teman asosiasi sudah membentuk LSP, membentuk LSPU, kemudian sudah melaksanakan aktivitasnya, maka sudah selesai lah sesungguhnya kegiatan masa transisi. BCKW pun yang saat ini sebenarnya bukan fungsinya, tapi karena dalam rangka pelayanan yang tidak boleh berhenti dan kemudian keterbatasan yang ada di dalam LPJK, maka tentu saja harus bekerja sama dengan BCKW melaksanakan tugas sertifikasi. Karena banyak sekali keluhan sejak tanggal 21 berakhirnya LPJKP dan LPJKE, beralih ke LPJKP, itu terjadi penumpukan yang luar biasa penumpukan. Bahkan di tahap pertama itu ribuan SKA yang tidak terproses. Mengapa? Karena memang LPJK yang baru ini tidak dilengkapi dengan perangkat-perangkat untuk memproses sertifikat. Tidak ada USPK-nya, tidak ada USPU-nya. Memang dia dibentuk khusus untuk melakukan lisensi, registrasi, akreditasi. Jadi beda dengan LPJK yang lama yang memang ada perangkatnya. Nah itulah sebabnya sehingga lahirlah surat edaran nomor 2 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Permen nomor 30 untuk membentuk tim penyelenggaraan masa transisi tadi, penyelenggaraan sertifikasi masa transisi yang dibentuk oleh LPJK. Artinya LPJK diperintahkan oleh Menteri untuk melaksanakan proses sertifikasi dengan cara membentuk tim penyelenggara tadi, baik untuk sertifikasi badan usaha maupun sertifikasi tenaga ahli. Nah ini sekali lagi bahwa bukan tugas LPJK, tapi diberikan tugas agar supaya pelayanan tidak terputus. Jadi bukan sekali lagi tugas pokoknya, hanya tugas yang diberikan oleh Menteri. Nah, makanya ada yang warna ini, warna agak hitam, melaksanakan tugas lain yang jalan tidak ada yang kita lihat melakukan kegiatan sertifikasi. Kita melihat kepengurusannya atau struktur organisasinya, maka yang dahulu dan variasi. Nah, saat ini jumlahnya adalah 7. Yang tadi berproses sampai dengan 7 tadi dan 150 sampai dari 7. Dan 7 ini merupakan perwakilan dari unsur yang tadi disebutkan juga oleh ini. Ada unsur dari asosiasi perusahaan, ada dari unsur asosiasi profesi, ada dari unsur perguruan tinggi, pakar, dan juga tentu saja ada yang sifatnya rekomendasi dari pemerintah. Nah ini menandakan bahwa pengurus ini merupakan bagian dari unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi. Bahkan kalau kita melihat sih tidak ada unsur dari pemerintah secara murni, dalam pengertian dia masih berstatus pegawai negeri. Tapi yang pernah menjadi pegawai negeri ada 2 orang, termasuk saya. Dan kemudian Pak Taufik itu adalah mantan sekjen zaman 25 tahun yang lalu, dan tetapi dia sudah beraktivitas di asosiasi APJI. Jadi dia sebenarnya perwakilan dari asosiasi. Sekali lagi nama-nama orang yang pengurus
maka dilakukanlah akreditasi sebelumnya oleh Permen nomor 10 dan melahirkanlah dari asosiasi profesi misalnya yang jumlahnya 61, yang ada sekarang adalah 25 yang terakreditasi. Kemudian asosiasi perusahaan yang jumlahnya 72, yang terakreditasi itu hanya 12. Kemudian asosiasi rantai pasok yang jumlahnya 13, hanya 1 yang terakreditasi. Nah, berarti ke depan ini akan terjadi lagi akreditasi. Akreditasi ini dilakukan per 4 bulan. Jadi bisa dilakukan April, kemudian Agustus, dan kemudian Desember. 1 bulan sebelumnya harus sudah siap-siap. Jadi sudah ada persiapan. Jadi akreditasi itu dilakukan setiap saat. Ada masa-masanya untuk melaksanakan itu. Karena ada tim yang dibentuk dalam rangka melakukan akreditasi. Nah, memang menurut perkiraan saya sejak lama saya sudah memprediksi bahwa suatu saat nanti asosiasi yang jumlahnya 72, asosiasi profesi, itu akan dengan alam, dengan seleksi alam, dia akan termerger. Begitu juga asosiasi perusahaan. Tidak justru semakin besar, tapi justru akan merger. Kalau kita melihat dulu sejarahnya, misalnya asosiasi perusahaan Gapensi misalnya, yang dulu, kemudian dia pecah sampai dengan beberapa perusahaan asosiasi lainnya. Itu kemudian pecah berapa anak. Tidak ada dengannya seperti partai Golkar pecah menjadi beberapa partai, PDP, P3, ya, kira-kira seperti itu. Nah, dengan seleksi alamnya nanti, maka akan lahirlah beberapa asosiasi-asosiasi yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi tidak ada lagi asosiasi yang tidak memiliki kompetensi. Nah, ini menandakan sekali lagi bahwa terjadi seleksi alam akibat karena organisasi ini didukung oleh anggotanya sendiri.